Pemerintah terus mengencarkan penggunaan kendaraan listrik di Surabaya. Sejumlah pihak terus berinovasi dalam menciptakan kemudahan pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik. Mulai dari stasiun pengisian daya listrik umum hingga pengisian daya melalui home charging. Adalah David Widodo, pemilik kendaraan listrik. Sudah hampir setahun ini ia berhemat saat mengecas baterai mobilnya setelah memanfaatkan layanan home charging dari PLN. Dengan layanan ini, David berhemat sampai 30% saat mengisi pengisian baterai antara pukul 10 malam hingga 5 pagi. Ia juga bisa mengetahui kebutuhan pasti energi untuk mobil listriknya yang berkisar 400 hingga 450 ribu rupiah sebulan. Sebelumnya ia mengisi daya baterai dengan menyambungkan ke saluran listrik di rumah. Namun kemudian ada layanan baru dari PLN yaitu fasilitas home charging. Pada fasilitas ini pihak PLN akan membantu dalam pemasangan instalasi listrik hingga tambah daya untuk kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik. Biaya tambahan daya pada layanan home charging ini untuk satu fasa atau daya 7.700 VA adalah Rp850.000. Sementara untuk daya 13.200 VA tarifnya Rp3.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk trafo, kabel hingga KWH meter. Saya melihat ke depan hari bisa ada inovasi-inovasi produk maupun pelayanan dari PLN yang lebih baik lagi, sehingga rumah-rumah dengan daya yang tidak sebesar saya bisa juga memiliki kemampuan untuk memiliki home charging. Tempat pengisian daya listrik termasuk home charging memang menjadi salah satu hal yang penting jika jumlah kendaraan listrik semakin banyak. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mencatat, pada periode Januari hingga November 2022, realisasi penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 7.923 unit atau berlipat 10 kali lebih dibanding sepanjang 2021 yang hanya 687 unit. Untuk mengimbangi pertumbuhan kendaraan listrik yang semakin pesat, PLN Unit Induk Jawa Timur berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pengisian daya pada kendaraan listrik mereka. Saat ini di wilayah Jawa Timur terdapat 8 lokasi SPKLU Fast Charging. 3 di antaranya berada di Surabaya. Pada SPKLU Fast Charging, penggunaan proses pengisian daya listrik memakan waktu 2 hingga 3 jam untuk baterai dalam kondisi kosong hingga penuh. Nah, PLN sendiri memiliki program untuk tambah daya. Jadi ketika pemilik rumah ternyata daya listriknya di bawah 7.000 watt, maka yang memiliki mobil listrik home charging itu bisa mengikuti program Super EV namanya. Jadi bisa tambah daya dari daya sebelumnya sampai dengan 11.000 VA itu hanya membayar 850.000 saja. Di Jalan Gagal Timur ini tengah disediakan SPBKLU khusus bagi pegawai PLN yang menggunakan motor listrik gesit karya Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS tanpa dipungut biaya. Pada SPBKLU ini pengguna hanya perlu menukarkan baterai motor yang sudah kosong dengan baterai yang masih penuh. Untuk satu baterai motor gesit bisa digunakan hingga 50 km perjalanan. Kurang dari 5 menit untuk proses penukaran baterai di SPBKLU ini bisa dilakukan. Nah, ketika pengguna datang, kemudian melakukan scan barcode, mengisi data, dan proses penukaran baterai bisa dilakukan. Nah, saat ini pihak PLN masih akan terus berinovasi seperti nantinya akan menambah slot baterai dan juga sistem yang lebih terintegrasi lainnya agar SPBKLU bisa digunakan untuk masyarakat luas. Tidak hanya kendaraan pribadi, kendaraan listrik juga digalakan untuk transportasi publik, seperti bus listrik Surabaya. Menurut pihak Damri, saat ini sudah ada 13 bus listrik yang beroperasi dan didukung dengan 2 lokasi pengisian daya. Harapannya dengan menjamurnya kendaraan listrik tidak sekedar berkontribusi pada penekanan biaya operasional, namun juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.